Pemirsa Satelit TV yang berbahagia, malam ini kita berjumpa kembali dan akan dalam kurun waktu 1 jam kita akan bercengkrama dalam sesi panggung politik Satelit TV Inyong Epol yang malam ini akan membawa tajuk tentang refleksi 27 Juli. Banyak cara pandang yang tentu setiap orang tidak bisa disamakan tentang bagaimana setiap orang melihat sebuah peristiwa. Di depan kita telah hadir pemantik. Seperti biasanya bahwa diskusi kita selalu dimulai dengan orang lain melihat 27 Juli. Jadi tidak dimulai dari bagaimana narasumber melihat 27 Juli. Malam ini saya ingin mendengar elaborasi dari seluruh hadirin yang ada di sini tentang bagaimana hadirin yang ada di sini melihat peristiwa 27 Juli. Sebelumnya alangkah baiknya saya menyampaikan bahwa acara panggung politik ini merupakan gagasan yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini dibantu dan dikomandani oleh beliau Mas Bambang Hari Bahrudin. Selamat malam Mas BHB. Perlu disampaikan bahwa Mas BHB termasuk salah satu politisi di level Provinsi Jawa Tengah yang relatif aktif dalam kegiatan politik khususnya di Kabupaten Banyumas. Yang kedua, hadir juga di sini di sebelah saya ada Bung Febri Nugroho atau orang mengenalnya Bung Febri. Bung Febri saat ini juga menjadi calon anggota legislatif, menjadi komandante bintang 2. Ya, saya sekalian sebutkan ya karena ini senior saya. Itu di Dapil Baturaden, Kembaran, Sokaraja, dan Sumbang. Gitu. Mudah-mudahan beliau jadi dan merepresentasikan kepentingan anak muda gitu. Dan saat ini beliau aktif di PDI Perjuangan, kalau tidak keliru di wakil ketua. Wakil sekretaris ya? Wakil ketua, oke. Kemudian sebelahnya Mas BHB ada Mas Ali. Mas Ali ini akademisi, aktivis juga dulu. Nah, kalau ini aktivis Yakuza itu kelihatannya, nanti akan udah tahu itu ya. Kalau ini Korea-Korea atau aktivis udah tahu lah ya pasti ya. Mas BHB pasti di samping sebagai aktivis PDI Perjuangan, beliau termasuk orang yang karena sudah 5 kali, Mas BHB udah 5 kali. Saya pikir layak digali tentang pemikirannya Bambang Hari Bahrudin yang senyap dan selalu jadi. Ya, nanti bisa sharing relevansinya dengan, saya pikir 27 Juli ini sebagai pemantik gitu ya. Yang jadi 27 Juli itu tidak hanya peristiwanya PDI Perjuangan gitu. Nanti mungkin seluruh hadirin di sini bisa urun rembuk di situ. Dan sebelahnya ada Mas Hanif, Presiden BEM ya. Presiden BEM UMP, beliau kalau tidak keliru nih putranya almarhum Mas Anjar Nugroho, mantan rektor UMP. Dan hadirin sekalian, seperti biasanya panggung politik kita selalu diawali dengan diskursus dan persepsi yang bisa jadi tidak mainstream. Lah kali ini saya ingin mendengar komentar dari hadirin yang ada di sini dan saya akan minta komentar dari 2 orang. Mungkin saya akan minta Mas Sigit dulu dari PKS. Jadi oh ya sebelumnya saya yang saya tahu ini Mas Sigit ini dari Demokrat, Golkar, dari partai PDI. Kalau PDI udah jelas saya lihat. Golkar, PKS, Demokrat, partai lain? Pak Ali tidak mewakili Nasdem ya? Bercanda aja. Oke, Mas Sigit. Saya ingin Mas Sigit kebetulan juga aktivis gitu. Mungkin bisa sharing tentang bagaimana Mas Sigit melihat 27 Juli gitu ya. Tapi sebelum itu saya ingin ngomong sama Mas Sigit, enggak resah kan dengan Gelora ya? Enggak ya? Enggak ya, oke. Ya nanti kalau resah disampaikan aja, nanti bisa dirembuk karena kelihatannya
Gelora alirannya nggak Korea-Korea dia. Oke nih, mau dibantu? Oke, Mas Sigit, mungkin Mas Sigit bisa sharing apa pandangan Mas Sigit soal 27 Juli itu. Silakan, bisa berdiri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih ya, atas waktu yang diberikan di acara panggung politik refleksi 27 Juli Kuda Tuli. Baik, langsung saja. Saya pribadi melihat bahwa peristiwa yang terjadi ya bagian dari sejarah bangsa kita yang mengalami dinamika terkait dengan penegakan hukum ya. Kemudian juga peristiwa tentang hak asasi manusia. Jadi 27 Juli itu ya bagian dari sejarah bangsa kita yang merupakan keprihatinan kita terkait dengan hak asasi manusia dan kelanjutannya adalah tentang bagaimana proses penegakan hukum. Jadi secara umum yang kita butuhkan ya, di dalam proses pembangunan ini tentu tidak hanya yang terkait dengan masalah ekonomi ya, pemerataan hasil dan sebagainya. Tapi menurut saya yang penting juga adalah pemerataan dari sisi hukum ini. Jadi bagaimana hukum itu menemukan supremasinya meskipun kadang-kadang kalau kita melihat proses yang terjadi di bangsa kita, supremasi hukum itu seperti sebuah utopia, susah sekali untuk diwujudkan ya. Seperti pisau yang tajamnya ya ke bawah, atasnya tumpul. Sehingga proses hukum yang terkait dengan penguasa ini seringkali mengalami dinamika, kebuntuan dan lain sebagainya. Nah, padahal kita tidak ingin tentu pembangunan secara ekonomi ini tidak dibarengi dengan keadilan yang ditegakkan dalam konteks hukum. Apa gunanya kita sejahtera kalau kemudian kita tidak aman, kita tidak adil, hukum tidak tegak begitu. Sehingga secara umum saya melihat 27 Juli itu ya bagian dari dinamika proses hukum di bangsa kita yang diakui atau tidak, memang kita masih perlu banyak ya melakukan upaya bagaimana agar supremasi hukum di bangsa kita ini bisa berjalan ya, tidak harus ideal sekali, tetapi minimal kemudian bisa menggambarkan atau mendekati sesuatu yang kita inginkan. Kalau tadi saya sebut bahwa supremasi hukum di bangsa kita seolah menjadi utopia, tetapi saya optimis ke depan dengan dorongan kita bersama kita bisa mewujudkan. Karena dalam sejarah pemerintahan atau umat manusia ini, proses penegakan hukum itu pernah ya kita mendapatkan contoh. Sebuah contoh misalnya bagaimana seorang pemimpin pada zaman dulu ya, Ali bin Abi Thalib, ketika dia mengalami proses masalah hukum dengan rakyatnya, dihadapkan kepada pengadilan dan kemudian hakim waktu itu secara objektif karena melihat saksi yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib ini tidak memenuhi kriteria karena masih ada hubungan kerabat sehingga tidak terpakai kesaksiannya, kemudian proses hukum memenangkan rakyatnya dibanding penguasanya. Itu pernah terjadi gitu. Nah ini semoga ya, proses hukum di bangsa kita juga meskipun tadi saya sebut utopia, tapi ke depan semoga lebih baik. Mungkin itu Mas. Oke. Jadi menurut Mas Sigit ini ada problem tentang supremasi hukum, ketidakadilan gitu. Jadi 27 Juli ini bagian dari refleksi. Hendaknya
mengarah ke keadilan sosial gitu-gitu semacam itu ya. Oh, dan menurut PKS ini banyak yang belum beres intinya kayak gitu ya. Makanya jadi ada pelanggaran HAM juga ya. Oke, nanti sebelum sejahtera harus adil dulu. Oke, nanti Golkar ini suruh jawab nih. Jadi 27 Juli nih, ini kata Mas Sigit nih. Nah ini timnya Pak Anies datang nih. Selamat malam Mas Jajat. Tadi kita belum, ya udah saya absen ya, belum kelihatan. Jadi kata Mas Sigit, problem 27 Juli di samping kita merefleksikan adanya supremasi hukum yang tidak tegap pada saat itu, ada juga problem HAM juga di situ. Karena kalau kita lihat literasi itu ada 5 orang yang meninggal pada saat itu, ada 130 yang hilang, kemudian ada 149 yang dinyatakan luka, baik itu ringan maupun parah gitu. Dan dipertegas oleh tadi Mas Sigit dari Partai Keadilan Sejahtera bahwa itu juga di situ ada menyimpan problem hak asasi manusia, tentu dilakukan oleh rezim pada saat itu. Lah dalam konteks Golkar sekarang gitu, bagaimana Golkar Banyumas ini melihat 27 Juli dalam konteks kehidupan kebangsaan yang atau suatu hal yang bisa diinspirasikan untuk kehidupan masa kini. Saya beri kesempatan ke Mas Pangki dari Golkar untuk sharing. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber, Mas BHB senior saya, kemudian rekan-rekan dari partai politik, serta anak-anak muda, mahasiswa, kemudian rekan-rekan dari komunitas juang, yang alhamdulillah juga pada kesempatan malam hari ini bareng-bareng berdiskusi dengan kita di sini. Tentunya tadi menarik terkait dengan peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 96. Saya masih kelas 6 SD kebetulan. Tapi insya Allah dari literasi yang saya dapatkan dan saya baca, tadi disampaikan oleh Mas Sigit, bagian dari dinamika dalam kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sesuatu yang sebetulnya kebiasaan, karena memang yang namanya politik kita butuh sirkulasi atau pergantian. Ini yang mungkin ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, bahwasanya sebetulnya yang namanya kekuasaan memang harus share atau power sharing. Golkar terbukti 32 tahun tapi akhirnya tumbang, ya kalau menurut analisa saya karena memang kurang berbagi atau kurang sharing dengan teman-teman atau stakeholder yang lain. Ini menjadi PR kita bersama, tujuan kita kemudian ke depan, sehingga nanti apapun namanya ketika bicara bangsa, bicara bernegara, sudah sepantasnya kita harus bekerja sama, guyup rukun, agar sehingga ke depan otomatis tadi yang disampaikan oleh Mas Bangkit sama Mas Sigit, kesejahteraan, syukur, berkeadilan sosial. Kemudian nambahin lagi sedikit bahwasanya Kuda Tuli itu adalah peristiwa awal di mana kemudian ada reformasi 98. Bagi kita generasi muda, apalagi kita bicara Golkar tadi disampaikan oleh Mas Bangkit, kalaupun tidak ada peristiwa Kuda Tuli, kemudian tidak ada reformasi, mungkin ketua Golkarnya tidak mungkin berusia 38 atau 37 tahun. Gitu. Artinya Golkar berterima kasih sama kalau tidak jelas clear ya, Mas. Siap, mungkin clear. Senior yang mungkin pada waktu itu ikut serta di dalam, pasti ketua Golkar mantan Dandim itu pasti, atau mantan Kapolres. Nah hari ini Golkar juga alhamdulillah juga menikmati buah dari proses demokrasi yang awalnya itu dari Kuda Tuli di 27 Juli 96. Jadi begitu. PR ke depan jelas, ketika kemudian sekarang reformasi sudah 25 tahun, yang kita harapkan otomatis katanya demokrasi itu kunci atau fundament dari kesejahteraan. Ini PR kita bersama-sama, bagaimana kemudian buah dari reformasi itu bisa kita rasakan bersama-sama, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat secara luas atau umum. Begitu Mas Bangkit. Sebelum duduk, Mas Pangki tadi kan nyebut kerjasama. Emang Golkar mau kerjasama sama siapa, Mas Pangki? Oh jelas, kita terbuka. Sampai dengan sekarang ketika bicara pilpres, ya mungkin di sini ada senior, ada Mas BHP. Kita itu partai yang
ke kiri oke, ke kanan oke, bahkan di tengah-tengah juga siap. Melaku daek wani poros kepapat gari-garine teman-teman yang satu ini kan kita belum tahu kan. Ada PAN yang juga masih belum. Kalau kita siap, secara maju sendiri juga siap, ataupun komunikasi kita selalu terbuka. Partai tengah sebetulnya ya kalau bicara, boleh saya bicara ya Golkar. Oke. Begitu. Berarti partai tengah itu Golkar itu, tapi sayangnya rambutnya udah mirip capres tertentu. Ya, Oke. karena katanya yang mikirin rakyat itu rambutnya putih, Mas Bangkit. Oh iya. Jadi hari ini saya fokus memikirkan rakyat, kan begitu. Oke, mikirin rakyat rambutnya putih. Siap. Oke, terima kasih Mas Pangki. Oke, tadi dari PKS sama Golkar, saya ingin mungkin karena kebetulan muda, sebelum ke Mas BHB dan akademisi melihat sisi kritis dari 27 Juli, mungkin saya minta Mas Febri dulu deh. Mungkin bisa sedikit merefleksikan tentang peristiwa itu kalau ditarik garis lurus terhadap semangat kehidupan kebangsaan kita saat ini gitu. Saya beri kesempatan ke Mas Febri untuk sharing. Terima kasih, Jen Mas BAB. Ada dalil begini. Sejarah politik itu unik sih. Sejarah politik itu siklus. Artinya dia mengulang peristiwa sebelumnya. Terus kemudian ujungnya belum tentu happy ending. Ujungnya seringkali ini merobohkan orang yang ada di posisi kekuasaan. Itu sejarah politik begitu. Akhirnya biasanya tragis. 27 Juli sebetulnya bentuk pengulangan sejarah sebelumnya. Kalau Orde Baru itu berdiri setelah merobohkan Orde Lama, 27 Juli itu akumulasi peristiwa itu. Sebetulnya melanjutkan itu, kemudian ujungnya ada reformasi. Itu sejarah politik begitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, 27 Juli ini pasang naik yang namanya kelas menengah atau kelas terdidik. Jadi tahun 70-an ketika Orde Baru menerapkan developmentalism, sudah mulai ada protes dari kelompok-kelompok intelektual. Karena di Indonesia itu salah satu cirinya yang mulai protes atau pergerakan rakyat bahkan kemerdekaan itu pasti kelas menengah. Kalau zaman dulu ada politik etis, terus kemudian lahir kayak Soekarno, Hatta, Syahrir dan seterusnya sampai kemerdekaan. Terus kemudian tahun 70-an ketika developmentalism muncul kelas menengah baru yang terdidik, lulusan perguruan tinggi. Ada yang memilih jalan politiknya ke negara, menjadi bagian dari inner circle Orde Baru. Ada yang kemudian memilih jalannya adalah melakukan mobilisasi massa. Tahun 70-an kita kenal ada namanya malari, terus kemudian peristiwa Lampung dan seterusnya. Itu dipukul tahun 80 muncul banyak kelompok studi karena untuk protes nggak bisa protes terbuka. Tahun 90 itu belajar dari generasi sebelumnya. Jadi siklus sejarah yang berulang, dan pasti ketika jadi penguasa atau memiliki kekuasaan politik ini dia tidak mengakomodir kepentingan rakyatnya atau kepentingan masyarakat yang ia representasikan, pasti ujungnya akan tragis. Di hampir semua negara, hampir semua peristiwa sejarah politik itu ujungnya semacam itu. Ya 1-2 lah yang soft landing itu biasanya begitu. Kalau untuk 27 Juli itu Mas Fahid. Oke, jadi tadi ada banyak perspektif gitu, dan saya pikir Mas Febri merefleksikan bahwa melalui sebuah proses dinamika politik di Indonesia lah, saya ingin dengar komentar dalam konteks masyarakat. Mungkin Mas Edisar ini representasi bukan dari Golkar ya? Oh mantan, oh ya, oh masih Golkar, mantan apa masih beda loh ya? Nanti ini mumpung ada ketuanya bisa. Berarti Mas Edisar sebagai ini representasi sebagai masyarakat aja, Mas Edisar melihat 27 Juli. Tadi ini sekedar saya urutin Mas Edisar, ini ada problem supremasi hukum, ada HAM,
Ya. Ini politik, Golkar tuh. Kalau Mas Febri tadi bilang ini tuh siklus sejarah yang akan berulang. Lah konteks masyarakat itu kayak apa kalau masyarakat umum melihat ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Nabi, sholawat kepada Nabi Muhammad, ya, bersyukur kepada Gusti Allah. Yang terhormat Mas Bambang aja ya, biar kelihatan muda terus Mas. Gitu ya. Terima kasih Mas Bangkit. Ada ketua saya di BP, ketua saya di Golkar, ya. Kalau saya melihat adalah sisi pelanggaran HAM, ya. Karena tadi Mas Bangkit juga mengatakan ada 5 korban meninggal, 130 sekian hilang dan 150 ya yang itu. Terus kenapa itu belum terungkap sampai sekarang? Ya, saya yakin pemerintah tidak ada goodwill untuk memperjelas hal tersebut, kuda tuli tersebut yang pelaksanaan pada hari Sabtu. Kalau tanya siapa yang salah, paling salah sekarang, saya ngomong Jokowi. Kan itu peristiwanya sudah Iya, lama. peristiwa itu, tapi pelanggarannya terus, ya. Kalau ada goodwill ya dari penguasa, saya yakin terungkap sejelas-jelasnya. Saya kira seperti itu aja. Terima kasih. Oke. Ini memang oke, bolehlah. Oke. Sebelum kita teruskan diskusinya, saya ingin Mas Ali coba dalam konteks akademik gitu ya. Barangkali sudah pernah banyak literasi atau penelitian atau mungkin jurnal yang kemudian secara jernih melihat ini seperti apa. Saya beri kesempatan Mas Ali. Silakan. Terima kasih Mas Bangkit. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, kader dan aktivis partai politik dan juga dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga gerakan mahasiswa. Pertama saya tertarik dengan tadi dari Mas Fangki ya tentang pembagian kekuasaan. Ini yang menarik memang karena kata dasar dari partai politik itu kalau dari Perancis namanya partiere atau dalam bahasa Inggris artinya partisi. Partisi itu adalah membagi-bagi kekuasaan. Refleksi dari 27 Juli adalah salah satu bentuk dari cara anak bangsa ini mencari format yang sehat antara hubungan negara dan partai politik. Ya, dengan hubungan negara dengan partai politik, salah satunya dengan munculnya peristiwa Kuda Tuli di mana ada upaya mendelegitimasi Kongres 93, kemudian Kongres 96 dengan kubu Suryadi yang dicurigai adalah titipan pemerintah untuk menghalangi Ibu Megawati menjadi ketua, di mana dari tahun 89 dan sebenarnya memuncak di tahun 93 suara PDIP pada saat itu menjadi tinggi ya, simpati kepada PDIP pada masa itu tinggi. Tapi saya tidak membawanya ke ranah partai politik, saya membawa ke ranah gerakan sipil, masyarakat sipil, bahwa di literatur yang kami pelajari pun di kampus mengatakan bahwa memang kalau di agitasi kemahasiswaan kita menyebut gerakan pemuda mahasiswa itu selalu mewarnai tahap-tahap gerakan revolusi di Indonesia. Tetapi dari periset kita mengakui bahwa sebenarnya ada banyak layer, lapis-lapis dari aktivis pro-demokrasi pada masa itu. Ada yang namanya intelektual organik, kesendirian tetapi bergerak seperti M. Ainun Najib, Punto Wijoyo, Wiji Tukul, itu. Dia tidak punya afiliasi ormas, tidak punya afiliasi kampus, tidak punya afiliasi partai, tetapi dia mengkritik. Ada juga gerakan organisasi non-kampus tetapi berbasis aktivis kampus seperti Adnan Buyung Nasution dan sebagainya melalui Kontras, LP3S, CSIS, LBH dan sebagainya. Ada juga dengan melalui gerakan-gerakan pemberdayaan intelektual dan juga dari generasi politisi sebelumnya seperti petisi 55 ya. Tapi satu hal yang menarik, di buku-buku juga diakui bahwa ada gerakan oposisi dari militer dan internal militer dan juga oposisi dari partai politik. Nama Ibu Megawati tertulis baik di situ. Ya, jadi Ibu Mega pada masa otoritarian adalah sebenarnya juga cikal bakal dari anak bangsa yang memperjuangkan demokrasi. Bukan sekedar sebagai miliknya PDIP, tetapi juga miliknya semua warga yang merindukan demokrasi pada masa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya sepakat juga dengan Mas Febri tentang itu bagian dari
developmentalisme, ya. Jadi memang partai politik kita itu menjadi dewasa karena beberapa sebab, ya. Pertama karena ada krisis politik. Kalau ada krisis politik, biasanya pemerintahan lama itu jatuh wibawanya. Dan ketika jatuh wibawanya, kelompok-kelompok pembaharu itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, saya kira saya juga menghargai teman-teman dari Golkar. Salah satu ciri khas yang menarik pada masa itu adalah cepat berbenah, kan? Cepat berbenah sehingga hanya kalah satu kali pemilu selanjutnya ranking 2 kembali, kan? Dengan munculnya yang namanya paradigma baru Golkar. Artinya, andaikan mau seperti partai-partai di Afrika yang tetap ngotot ingin melawan arus reformasi pada masa itu, bermasalah juga, akan bisa digilas oleh semangat rakyat yang pro demokrasi pada masa itu. Yang kedua adalah karena tadi developmentalisme, semakin banyak orang yang cerdas, semakin banyak kelompok-kelompok aktivis, itu juga desakan untuk muncul kebutuhan saluran-saluran politik yang baru. Kita tahu bahwa pada masa itu bukan hanya Ibu Mega yang bergejolak, ya. Pak Agung Gumelar dengan Pak Hendro Priyono juga sudah berani mengkritik Pak Harto pada saat itu. LB Murdani juga berani mengkritik pada saat itu. Di Angkatan Darat pun ada persoalan pada masa itu. Ketika para akabri era tahun 70-an sudah merasa ini tidak sehat demokrasi Indonesia ini. Jenderal Nasution membuat seminar politik tahun 93 dengan judul Menuju Demokrasi Indonesia. Nah, itu bikin marah Pak Harto. Sehingga Pak Harto hadir di wisuda akabri mengatakan yang mengkritik Pak Harto itu adalah mengkritik Pancasila. Ya, karena seolah-olah sudah ada pertarungan para jenderal juga. Jadi sebenarnya di perkembangan demokratisasi juga menerpa di internal mereka. Yang ketiga adalah karena ada perpecahan elit. Ya, kalau perpecahan elit itu biasanya antar elit-elit ini membuat saluran-saluran politik baru. Ya, jadi saya kira tiga itu yang menjadi pembelajaran bangsa kita, bahwa ada partai yang juga dulu pernah berkuasa lama tapi cepat berbenah diri sehingga diterima kembali dengan semangat baru, cita-cita baru. Kemudian yang kedua, Ibu Mega juga kita lihat peristiwa 27 Juli bukan sekedar milik sebuah partai, tapi kita melihatnya dalam ranah besar bahwa ini adalah bentuk anak bangsa ingin memperjuangkan demokrasi Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini juga pembelajaran bagi seluruh partai. Pertama adalah bagaimana membangun partai yang solid dan tangguh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjadi partai yang mandiri dengan negara. Karena ini pembelajaran demokrasi untuk bisa membuat demokrasi kita lebih baik. Saya kira itu, Mas. Mas Ali, kalau disebut partai yang tangguh, kalau menurut Mas Ali, partai apa yang sekarang paling tangguh? Saya kira partai yang tangguh, pertama ukurannya pasti durasi kepemimpinannya, ya, yang terus-menerus bertahan. Kemudian yang kedua adalah mampu menyajikan kandidasi nasional. Kemudian yang ketiga, ukurannya adalah tidak banyak konflik internal. Yang keempat, ukurannya adalah kapasitas berkompetisi. Apakah mampu membuat jarak pembeda dan keunggulan-keunggulan dengan ideologi partai lain atau kandidat lain. Nah, itu yang harus rame. Iya, itu partai apa? Itu partai apa menurut ya, Mas semua Ali? partai semua berpeluang. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke, boleh. Saya cuma bertanya sama beliau. Oke, menarik ada statement bahwa Megawati Soekarno Putri itu sebagai anak bangsa gitu. Artinya memposisikan bahwa kalau tadi menurut Mas Ali bahwa seruan perubahan itu benar-benar digelorakan. Nah, saya ingin coba melihat perspektifnya Demokrat, melihat keadaan pada saat itu dan kalau direlevansikan dengan kehidupan saat ini. Saya beri kesempatan ke teman Demokrat untuk menyampaikan gagasannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber dan hadirin yang pada malam hari ini bisa hadir di tengah kita. Tidak lupa terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti diskusi panggung politik refleksi 27 Juli tentang cita-cita kebebasan dan keadilan.
Kalau menengok sejarah bahwa 27 Juli, kebetulan pada waktu itu saya masih di SMA. Dan partai politik pada waktu itu hanya 3 partai. PDI, Golkar, dan P3. Bahkan pada waktu itu saya pribadi masih menjadi simpatisan PDI waktu itu. Tapi ini bukan atas nama PDI sekarang bukan, ya? Oh bukan. iya, iya. Kita menceritakan sejarah yang ada. Oke, siap. Kalau saya melihat bahwa peristiwa 27 Juli itu adalah sebuah ketakutan penguasa pada waktu itu dengan mempertahankan jabatannya dengan berbagai macam cara. Dan siapa yang tidak tahu pada waktu itu, ketika kita bergerombol berbicara itu dibungkam, berarti satu hal yang perlu kita sadari bahwa kebebasan pada waktu itu tidak ada. Kebebasan itu dibungkam sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keadilan. Keadilan dalam artian itu siapa yang sedang berkuasa di posisi manapun itu akan selalu menang, baik tingkat pusat, daerah, provinsi, sampai dengan tingkat desa. Sehingga masyarakat kecil yang mana memiliki hak untuk dalam hal ini secara garis besarnya adalah kemerdekaan dalam segala hal, baik keadilan, kebebasan, kesejahteraan itu hampir tidak ada. Karena saya merasakan pada waktu itu saya memakai baju merah saja itu dibilang semut merah, saya masih ingat waktu itu. Oleh karena itu pembelajaran bagi kita semua bahwa meskipun itu adalah fenomena, meskipun itu merupakan perpolitikan yang pada waktu itu, mestinya kita sekarang bisa mengambil hikmahnya. Kita tetap bisa berpolitik dengan etika, dengan santun, dengan bermartabat. Oke. Seperti itu. Oke, jadi semangatnya ini nanti bisa direspon sama Mas BHB. Jadi ceritanya pada saat itu penguasa ini tidak ingin gitu kan. Lalu kemudian kalau menurut Bapak ini ada dibikinlah gara-gara sebuah peristiwa gitu kan, tidak ada kebebasan dan sebagainya itu ya. Betul. Gitu. Tapi menurut saat sekarang ini versinya Demokrat memandangnya juga begitu. Sebentar, masih ada lagi satu hal yang saya sampaikan. Yang kedua bahwa pemerintahan status quo pada waktu itu melihat bahwa kemunculan Ibu Megawati itu jelas kalau secara bebas itu akan meledak luar biasa pada waktu itu. Sehingga dengan munculnya kuda tuli itu tersebut bagian daripada pembungkaman demokrasi, juga tokoh tadi yang disampaikan dari perguruan tinggi tadi ya, bahwa itu bagian dari pembegalan tokoh yang mestinya muncul dari bawah yang dicintai rakyat pada waktu itu. Nah, kemudian kalau diaplikasikan dengan saat sekarang, itu sebenarnya tidak jauh beda, cuma polanya yang lain. Katakan dengan menjegal, kemudian dengan membatasi, itu hampir sama, cuma tidak sekeras dulu gitu. Tidak sekeras dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini ada statement yang menarik. Silakan dulu. Jadi beliau tadi mengilustrasikan bahwa peristiwa 27 Juli ini adalah sebagai proses pembungkaman gitu yang dilakukan oleh rezim pada saat itu terhadap Megawati kan, dan pasukannya tentu pada saat itu. Lah ini yang menarik adalah kok ada tambahannya ini. Tambahannya adalah sebenarnya identik dengan peristiwa yang dialami saat ini gitulah. Ini mungkin biar clear, saya minta Mas BHB untuk sharing gitu kan. Karena Mas BHB ini saya tadi menyebut sudah dari 99 ya. Mas BHB ini sampai 2024 berarti nanti ini akan masih menjadi Korea gitu kan. Artinya mungkin ini terakhir ya Mas BHB ya. Kita tidak tahu ini Mas BHB mau terus atau enggak, artinya ini rekor gitu ya. Artinya mungkin bisa sharing Mas BHB
Saya ingin khusus Mas BHB respon satu cara pandang dari teman kita dari Demokrat bahwa peristiwa itu clear gitu dilihatnya sebagai kritik sosial gitu terhadap rezim gitu kan. Tapi memang di ujungnya sebenarnya sama seperti sekarang gitu. Nah, ini mungkin bisa dihangatkan gitu oleh Mas BHB untuk sharing. Saya beri kesempatan ke Mas BHB. Monggo. Terima kasih Mas Bangkit. Jadi sebagai kader partai yang menjunjung tinggi asas demokrasi dan sekaligus juga partai yang pernah menjadi korban demokrasi itu sendiri, tentu saya menghormati apa yang tadi disampaikan oleh dari Demokrat tersebut. Jadi saya tidak akan mengomentari sepanjang. Tapi yang ingin saya jelaskan sebenarnya mulai hari ini adalah sebetulnya peristiwa 27 Juli itu memang Bali, PD tidak pernah mengklaim itu sebagai sebuah milik PD Ansih, itu enggak. Tapi satu hal yang bisa dipetik daripada peristiwa itu paling tidak, meskipun tadi Mas Febri katakan ini sejatinya barangkali siklus yang sifatnya rutin begitu, tapi satu hal, bahwasanya yang namanya kekuasaan otoriter itu tetap ada batasnya. Itu yang terpenting dari peristiwa itu. Yang kedua, memang yang terjadi adalah saya sampaikan tanpa peristiwa 27 Juli tidak ada reformasi 98. Itu saya kira itu satu tarikan nafas. Sehingga hari ini yang terpenting seperti itu pada saat kita melaksanakan seperti kegiatan malam ini, merefleksi itu sebetulnya lebih bagaimana kita lebih memperkuat apa yang menjadi spirit pada saat peristiwa itu terjadi. Tentu pertama-tama kan kita sepertinya karena adanya kekuasaan yang otoritarisme itu kan kita ingin adanya demokrasi yang ideal. Kira-kira begitu ya Pak Ali ya. Nah, kembali lagi, pada saat 27 Juli itu memacu dan memicu untuk adanya pengembangan demokrasi yang benar-benar ideal di Republik ini, pertanyaannya adalah apakah hari ini sudah terjadi? Kan begitu. Tentunya ini menjadi PR kita bersama untuk bagaimana senantiasa menguri-uri dan memperkuat. Dan tentunya meskipun barangkali saya katakan, karena saya sekaligus, ini pada waktu itu saya selaku kader PD Perjuangan kan saya katakan tadi, korban juga kan begitu loh. Peristiwa itu karena itu memang di PD Perjuangan, maupun belum PD Perjuangan, masih PDI. Tapi saya bisa memberikan statement hari ini bahwasanya bicara tentang kehidupan demokrasi hari ini tentu lebih baik. Dan saya kira hari ini intervensi pemerintah bisa kita lihat. Karena sebetulnya kalau saya sampaikan bagaimana kebebasan dalam partai politik dan intervensi pemerintah ada seperti kayak gitu. Sehingga yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita memperkuat suasana demokrasi yang sudah kita bangun dan sudah kita dapat ini dalam konteks untuk menuju demokrasi yang ideal yang seperti saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa mewujudkan kesejahteraan. Itu saja Mas Bakir. Oke, jadi kata Mas BHB, 27 Juli ini udun dua PDI Talk, gitu kan. Jadi kita tangkap spiritnya, kita dengar nih spiritnya timnya Mas Anies Baswedan coba. Nah, saya minta Mas Jajat sudah melihat perspektif 27 Juli dalam konteks spirit, gitu kan, spirit perubahan, spirit demokratisasi, gitu kan, spirit egaliter, gitu ya. Mungkin Mas Jajat bisa sharing gitu kan di sini, seperti tadi dipertegas juga oleh Mas BHB bahwa ini bukan miliknya PDI Perjuangan Ansih. Silakan Mas Jajat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, para narasumber. Maaf saya terlambat tadi, karena saya pikir yang lalu diundang jam 4, hampir maghrib dimulai, jadi saya pikir dia paling molor lah jauh, kayak ada acara dulu tadi. Kebetulan ketika Kuda Tuli itu terjadi, saya sudah menjadi wartawan di Jakarta. Iya, dan saya setuju Mas BHB itu, Kuda Tuli memang bukan semata miliknya PDIP, itu milik kelompok madani lah kira-kira gitu, kaum terpelajar kota. Nah,
Dan pers waktu itu ada di belakang Megawati. Hampir semua pers yang independen berada di belakang. Bahkan saya waktu itu di Media Indonesia, kalau ada yang pernah ingat, tajuk rencananya atau editorialnya itu hitam. Jadi tidak ada kata apa-apa tapi hitam. Di blok hitam. Itu artinya menunjukkan bahwa betapa kelam praktek demokrasi pada waktu itu. Padahal kita tahu pemilik korannya sesungguhnya juga punya kedekatan dengan kekuasaan, tetapi dalam soal-soal seperti itu sangat independen. Bahkan prioritas kan sebelumnya juga dibredel ya karena mengkritik pemerintah. Kalau waktu itu tidak ada civil society yang independen, yang berani, saya kira juga saya tidak tahu apakah itu terjadi. Karena rentetannya kan sesungguhnya panjang juga. Nah, sebelumnya sesungguhnya kan sudah juga dibangun misalnya pertemuan Mbak Mega dengan Mbak Tutut. Pak Surya Paloh waktu itu yang menginisiasi saya datang di situ. Jadi upaya-upaya mendekatkan, mencairkan sesungguhnya sudah dilakukan dengan berbagai cara. Termasuk kalau kita diskusi, ada Pak Beni Murdani di situ aman. Atau kita ngundang diskusi di situ ada Gus Dur, aman. Dan kita berkali-kali memang ikut dalam diskusi-diskusi yang dihadiri tokoh-tokoh yang kira-kira bisa menggaransi ini aman gitu. 27 Juli itu melengkapi luka dari sekian banyak luka kita di masa lalu. Ya, dan luka kita terlalu banyak sebenarnya sebagai sebuah bangsa setelah kemerdekaan itu. Dan 27 Juli menjadi luka juga yang menambah dan sayangnya juga tidak ada kejelasan dalam soal hukum. Setiap ada luka, ada peristiwa besar seperti itu, pasti ada korban. Nah, korban di 27 Juli itu juga masih kontroversi. Angka-angka itu bisa berbeda-beda itu angka itu, tergantung dari perspektif mana dan kepentingan apa melihatnya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa perspektifnya tentu dari pers. Setiap ada upaya komunikasi di situ ada problem, berarti kekuasaan memang problem. Kalau ada komunikasi yang tidak lancar, yang ditutup-tutupi, pasti di situ ada persoalan dalam negara, dalam pengelolaan negara itu. Sejarah membuktikan bahwa apapun ini penting pelajaran buat kita hari ini. Sejarah masih berpihak kemudian pada pihak yang terzolimi. Gus Dur besar juga karena memang selalu dizolimi oleh Pak Harto. Meskipun dengan berbagai cara Gus Dur mencari cara supaya dia tidak dalam kondisi yang tertekan. Tapi dia punya tokoh-tokoh waktu itu yang muncul besar, Rendra, termasuk Rhoma Irama, tokoh-tokoh kebudayaan juga muncul besar karena dizolimi oleh penguasa waktu itu. Dan apa yang bisa dipetik hari ini adalah jangan mengulang menzolimi yang dianggap tidak sesuai sejalan dengan pengelolaan negara hari ini. Ini soal serius. Maksudnya Nasdem merasa terzolimi atau gimana? Ya bisa, ini bisa dalam konteks yang lebih besar ya siapa saja. Tetapi ini soal pelajaran yang mestinya tidak boleh terulang karena ada survei begini. Di Afrika itu mengatakan berikan kekuasaan kepada sembarang lelaki siapa saja, pasti akan menjadi diktator. Saya melihat meskipun beda di Indonesia, berikan kekuasaan kepada
pihak manapun di Indonesia jangan lebih dari 10 tahun. Karena saya melihat begini, Pak Habibie diselamatkan karena pendeknya usia. Saya kira tokoh yang menurut saya luar biasa menjaga era transisi dari otoriter menjadi demokrasi. Untung ada Pak Habibie, ada Gus Dur, ada Mbak Mega, Pak SBY 10 tahun di periode kedua sudah juga menimbulkan, mohon maaf ya saya dekat sekali dengan Pak SBY. Saya mengkritik juga Pak SBY 5 tahun terakhir. Saya pendukung Pak Jokowi, saya juga melihat 5 tahun terakhir juga ada persoalan dalam demokrasi. Termasuk indeks demokrasinya pasti turun. Kalau menurut setara institut. Pemberantasan korupsi turun. Orang per orang memang boleh berbicara bebas. Tetapi lagi-lagi yang dipersepsikan berbeda dengan negara menjadi musuh. Nah itu yang menurut saya soal serius. Karena saya orang pers ya, jadi melihatnya, loh saya merasa galau loh orang pers ini. Mestinya saya bebas, merdeka gitu, saya sendiri merasakan. Saya kira itu mungkin ya pelajaran yang harus tidak boleh terulang lagi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadirin sekalian, pemirsa Satelit TV. Jadi tadi Mas Jajat merefleksikan bahwa saya kira bersepakat bahwa peristiwa tersebut bukanlah hanya milik PDI Perjuangan. Dan beliau menjadi saksi mata bahwa masyarakat sipil terlibat di dalam proses itu, dan refleksinya adalah kekuasaan itu harus dibatasi agar dampaknya tidak terulang seperti peristiwa masa lalu gitu, dan jangan sampai ada yang terzolimi lagi gitu. Makanya saya bertanya apakah Nasdem merasa terzolimi, itu nanti jawabannya. Ini mahasiswa gimana nih? Jadi ini mahasiswa sekarang juga udah jarang turun ke jalan atau cukup pakai medsos gitu-gitu kan, atau udah nggak keren lagi kalau demo di jalan gitu-gitu kan, udah jarang juga mahasiswa nulis gitu kan, kritik pemerintah nggak berani atau gimana gitu kan, atau mahasiswa udah didampingi sama Mas Jajat gitu, udah sama-sama merasa didolimi gitu-gitu. Jadi mungkin cara pandangnya beda kelihatannya mahasiswa. Saya beri kesempatan ke Presiden Mahasiswa UMP untuk coba kasih respon tentang refleksi dan spirit 27 Juli. Silakan. Cek, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terhormat Bapak pemateri yang di depan, dan kemudian Bapak perwakilan dari tiap-tiap partai politik yang hadir pada kesempatan hari ini, kemudian teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat. Ini adalah hal yang luar biasa bagi saya. Pertama kali, di samping orang-orang hebat, pandangan saya terkait 27 Juli 1996 ini terkait mungkin bisa di-highlight tentang kebebasan dan keadilan. Oke, sebenarnya yang saya masih bingungin di sini adalah negara kita udah benar-benar bebas, udah benar-benar dekat dengan kata keadilan atau belum gitu. Melihat banyaknya kejadian-kejadian mungkin dari kasusnya Sambo, kemudian mungkin adanya pembunuhan di Kapolresta Banyumas terkait penyiksaan yang terlalu berlebihan sehingga korban itu meninggal dan sebagainya. Di sini saya belum menemukan kata keadilan ataupun kebebasan ketika teman-teman mahasiswa mencoba berekspresi ataupun mengungkapkan keresahan masyarakat. Di situ pasti ada tindakan-tindakan mungkin dari pemimpin itu menekan bahwasanya mahasiswa nggak usah demo dan sebagainya, mahasiswa cukup audiensi dan sebagainya. Itu mungkin pengaruh juga terhadap gerakan mahasiswa sekarang. Kemudian juga efek dari COVID itu juga mempengaruhi terhadap efektivitas organisasi di mahasiswa.
Mungkin ini pembelajaran ataupun PR bagi kami, bagi mahasiswa untuk mengubah pola pikir terhadap politik di Indonesia gitu. Mungkin itu aja sih, Mas. Tadi direfleksikan oleh Presiden BEM mengatakan bahwa memang ini berarti masih senyampang nih dengan pendapatnya Mas Jajat nih. Ada problem kebebasan dalam cara pandang tertentu, gitu kan. Nah ini saya minta responnya KJ nih, gitu. Jadi ada dua statement yang agak mirip, gitu kan, mengidentikan bahwa ini ada problem juga tentang kebebasan, demokratisasi dalam perspektif tertentu, gitu. Saya minta salah satu dari teman KJ untuk sharing, gitu, melihat dinamika ini. Silakan, silakan bro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, salam hormat para narasumber, tamu undangan sekalian. Menurut saya tentang kebebasan tadi, mengenai refleksi 27 Juli 1996. Menurut saya soal kebebasan itu mulai dari sekarang itu dari proses 1996 27 Juli itu memang puncak dari masyarakat yang menginginkan kebebasan, masyarakat yang menginginkan demokrasi. Berjalannya waktu memang secara diakui ataupun tidak diakui, berjalannya waktu proses reformasi, proses demokrasi sekarang itu harus diakui memang mengarah menuju ke dalam kebaikan. Karena apa? Karena proses demokrasi yang sekarang itu memang harus diperbaiki, tetapi tidak menafikan bahwa proses yang berjalannya waktu sekarang memang secara terus-menerus itu diperbaiki. Karena apa? Mengelola negara itu, mengelola baik itu demokrasi ataupun apa itu diperbaiki dari waktu ke waktu, seperti itu. Oke. Maksud kamu demokrasi sudah mulai baik itu indikatornya apa? Ini tadi kan udah ngomong nih, mahasiswa mau demo, orang usah demo, ini sekarang cukup audensi. Nah ini kata Mas Jajat ini penguasa ini suka ikut-ikut. Ya. Menurut dirimu gimana? Semakin di sisi lain itu katanya semakin tidak baik kalau periode kedua. Menurutmu gimana? Memang diakui ataupun tidak diakui. Kalau menurut dari Budiman Sujatmiko itu kekuasaan yang lebih dari 2 periode itu cenderung kurang bagus. Tetapi apa? Dengan proses berjalannya waktu tadi dibilang apa? Power sharing dan ataupun apa? Demokrasi itu mengarah ke menuju yang lebih baik seperti itu. Oke. Jadi kata beliau teorinya itu kurang bagus, tapi faktanya masih pemerintah sekarang masih mau power sharing kayak gitu kira-kira gitu ya. Siap, begitu. Oh siap begitu, tegak lurus Mas. Ini Korea kan harus tegak lurus. Oke. Agar diskusi kita bonding, saya ingin teman-teman pemantik yang ada di depan mencoba meramu dari dinamika tadi gitu, karena ini kegiatan ini memang sangat partisipatif, masing-masing orang diberi kesempatan untuk sharing. Saya kembalikan ke mungkin Mas Febri, bisa coba dibungkus gitu, ada beberapa poin yang mungkin bisa menjembatani secara besar gitu bahwa 27 Juli ini ada sebagai sebuah peristiwa yang bisa ditarik menjadi perubahan dalam konteks kekinian sekarang ini. Saya beri kesempatan ke Bung Febri. Ya, terima kasih. Saya ngerespon tadi beberapa diskusi ya. Pertama, ketika melakukan sebuah komparasi atau kemudian menilai satu kurun waktu sekarang, misalnya tadi otoriter dan sebagainya, harus ada sebuah perbandingan yang pas. Ini saya kasih analogi begini. Orde baru dengan ordenya Pak Jokowi sekarang. Orde baru itu
nyaris yang namanya kebebasan, ngomong aja nggak ada. Fondasinya Orde Baru itu kan ada 3 pilar. Pertama militer, di ABRI itu fungsinya stabilisator, dia memastikan suasana itu stabil, artinya tidak boleh ada yang ngomong pun nggak boleh, berpikir pun nggak boleh. Makanya Gus Dur waktu itu ngomong, ya pikiran kok dibatasi, kan nggak bisa. Terus kemudian yang kedua, pilar yang kedua dari Orde Baru itu birokrasi. Birokrasi itu dia penggeraknya, memastikan semua institusi atau struktur di masyarakat itu terkoordinasi di bawah arahan Orde Baru. Yang ketiga, ini Golkar. Golkar itu dia penjaganya. Dia harus memastikan di setiap pemilu itu yang terpilih adalah representasi dari militer. Clear itu. Jadi saat itu selain harga murah, nyawa orang itu ya murah, Pak. Itu kalau ukuran otoriter atau totaliter sebuah rejim. Terus yang kalau hari ini menurut saya ini ini udah liberalisasi, udah liberal sekarang ini. Semua orang boleh ngomong apa saja, semua orang bebas untuk salah satu ukurannya tadi misalnya partai politik boleh ngapa-ngapain saja. Setiap orang bahkan boleh mencaci maki kepala negara boleh, meskipun ada UU ITE, tapi faktualnya di medsos itu sudah dicegah. Lanskapnya sudah berbeda sekarang. Jadi kalau membandingkan misalnya periode ini dianggap otoriter atau totaliter itu enggak cukup pas, karena definisi dari otoritarisme dan totalitarisme itu salah satunya adalah kebebasan bicara nggak ada. Hari ini ada kebebasan bicara, bahkan cenderung liberal. Kalau kemudian demokrasi ini belum membawa manfaat seperti yang tadi dikatakan, sebutkan kepada saya satu contoh negara yang menggunakan konsep demokrasi yang sudah purna. Nggak ada, Pak. Bahkan Amerika yang mbahnya demokrasi, dia melahirkan rejim populis seperti Donald Trump. Itu anti demokrasi. Jadi demokrasi itu menurut saya proses yang harus diperjuangkan terus-menerus. Politik itu kan landasannya adalah kebebasan. Demokrasi di situ. Harapannya ke depannya itu ada yang namanya common good, untuk kebaikan untuk seluruh warga, itu harapannya akan muncul dari situ. Soal kemudian masih banyak residu-residunya pasti, karena demokrasi bukan sistem yang sempurna. Demokrasi zamannya Abraham Lincoln dengan hari ini ya beda, terus diperbaiki. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua soal politik tadi Mas dari Nasdem tadi ya. Politik itu ambivalen. Satu sisi dia dicaci maki, mana ada sebut saja. Hari ini partai politik pasti indeksnya itu mesti buruk. Dianggapnya korup, dianggapnya nggak kompeten, dianggapnya macam-macam. Pokoknya isinya buruk itu. Politik itu di satu sisi dianggapnya buruk. Di semua negara di belahan dunia ini, indeks demokrasi kalau partai politik pasti paling jelek. Politik itu satu sisi dicaci maki, tapi di sisi lain semua kehidupan masyarakat tergantung politik. Jadi satu sisi diharapkan, satu sisi dia dicaci maki. Itu ambivalennya politik. Tapi goalnya politik adalah itu tadi, kebebasan dan kemudian common good atau keadilan tadi. Kalau apa tadi ya? Jadi belum, kalau prosesnya yaitu dialektika yang terus menerus menurut saya. Misalnya hari ini dan masing-masing partai politik atau masing-masing orang yang bekerja di wilayah politik pasti melakukan dialektika terus menerus. Hari ini bareng, besok tidak, hari ini ketemu, besok bisa jadi berbeda. Itu kan seperti di Nasdem. Misalnya kan kalau zaman dulu Bung Hatta bilang ini mendayung di antara dua karang ini, tapi tetap aja di situ gitu loh. Ya politik begitu, sedihnya politik itu. Karena politik ini kan tidak cuman soal kalkulasi untung rugi atau saya mendapatkan kesempatan itu baru bertindak. Tapi politik ini bertindak dulu, baru kemudian kita bisa mendapatkan kesempatan atau peluang, kan begitu.
Itu sih tanggapan sementaranya Mas Bangkit. Oke. Nanti Mas BHB menambahi merespon. Tadi Mas Febri udah kasih beberapa ulasan. Saya ingin dengar coba dalam konteks, kebetulan ada orang birokrasi di sini, tapi di sini sebagai ormas ya. Mungkin Ketua PP ini Mas Iteng bisa kasih perspektif, cara pandang yang, karena Mas Iteng ini kan dekat dengan semua partai ya, terutama dekat dengan paling sebelahnya itu ya. Tapi DPR RI-nya kelihatannya dekatnya dengan Garuda gitu kan. Tapi di provinsi harus baik-baik sama Mas BHB gitu kan, susah jadi Mas Iteng itu, ya kan. Oke, coba Mas Iteng kasih perspektif dalam konteks, ada beberapa penegasan tadi disampaikan oleh Mas Febri bahwa kadang-kadang orang sama politisi itu kan mencaci maki, udah korup ya kan, sering pakai rompi oren gitu-gitu kan. Terus tapi di sisi lain sendi-sendi kehidupan manusia di Indonesia itu semua itu politik semua gitu. Mungkin Mas Iteng punya cara pandang lain gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kenalkan, nama saya Yudo Sudiro atau Bung Iteng. Dua sisi, saya sebagai ASN, saya datang ke sini karena bos saya dari depan. Nah, itu kan. Mari kita cerita dari tadi nggak ramai itu apa panggung politik ya. Panggung politik. Politik itu istilahnya bagaimana menjaga kekuasaan, melanggengkan kekuasaan. 7 Juli sepakat bahwa itu miliknya kaum demokrasi, ya, sehingga lahir sekarang banyaknya partai. Saya bisa bicara waktu itu bagaimana Orde Baru melanggengkan kekuasaan dengan caranya. Saya lihat dengan caranya. Lah sekarang juga sama. Bagaimana politik dengan caranya untuk melanggengkan kekuasaan. Melanggengkan kekuasaan. Kita melihat kalau dulu kuda tuli itu dengan pengerahan massa, kalau sekarang saya melihat yang nggak baik-baik, ya cukuplah dipanggil. Petingginya dipanggil. Maksudnya gimana? Rezim sekarang kurang baik atau gimana maksudnya Mas Iteng ini? Menurut saya itu bagian dari mempertahankan. Dipanggilnya ini mau bergabung apa tidak? Oh gitu. Kuning juga dipanggil. Ini mau bergabung kemana? Kalau nggak digabung dipecah-pecah atau gimana? Ya kalau 2 itu kemungkinan pemenangnya cuma 1. Kalau 3 itu sangat berbahaya. Jadi ada yang ingin cuma 2 orang, ada yang ingin 3 orang. Ini politik. Saya melihatnya bahwa 27 Juli bagian daripada sejarah politik Indonesia. Ya, sejarah politik Indonesia, sehingga saya bisa berbicara seperti ini. Yang jelas politik adalah melanggengkan kekuasaan. 27 Juli bagaimana Bu Mega menjadi simbol kekuasaan baru. Nah, ke depan ini menjadi perspektif kita bersama bahwa cara panggung politik, cara melanggengkan kekuasaan tentu bermacam-macam caranya. Saya kira itu saja kaitannya dengan 27 Juli. Marilah kita sama-sama menjadi bagian kita sebagai anak bangsa. Itu peristiwa melanggengkan kekuasaan, ya, melanggengkan kekuasaan, tapi yang lahir adalah sebuah demokrasi. Nah, tinggal bagaimana ke depan kita demokrasinya kita sama-sama untuk belajar. Belajar dalam arti apa sih sebenarnya demokrasi. Nah, ini saja dari saya. Yang jelas semua baik, semua punya tujuan, karena politik adalah melanggengkan kekuasaan. Itu saja dari saya selaku Ketua Pemuda Pancasila. Yang penting akur, guyup, rukun. Politiknya menurut saya jangan sampai punya mimpi merubah Pancasila. Oke, Mas Iteng, kalau boleh tanya gini, biar akur, biar rukun,
komposisinya kayak apa kira-kira menurut Mas Iteng? Di mana? Banyumas? Komposisinya kayak apa? Jangan Banyumas, ini nasional. Oh, nasional. Coba. Menurut saya, kalau saya ya cuma 2 aja. Maksudnya? Cuma 2 saja kalau saya. Ya 2 saja itu siapa sama siapa? Mungkin bisa ini. Ya saya pikir pandangan politik saya ya cuma 2 saja yang menurut saya. Ya kalau saya ya Ibu ya. Kalau saya jelas Pak Ganjar atau Pak Prabowo aja biar bertarung. Itu kan kita semangatnya tadi demokratisasi. Jadi kan menurut saya. Oh ya boleh lah. Boleh ya. Oke boleh menurut saya. Oke. Oke. Teman-teman, saya ingin coba dari konteks akademis lebih jernih lagi gitu kan. Artinya kan gini, ini kan ada ternyata meskipun demokratisasi, polarisasi itu tetap ada gitu kan. Artinya itu juga bagian dari demokratisasi gitu kan, selama tidak mengharuskan. Jadi ini saya simpulkan statementnya Mas Iteng ini adalah pendapat pribadi gitu, mengatakan pertandingan ini cukup 2 calon saja gitu. Tapi karena kita semangatnya adalah demokratisasi, ada proses yang terus menerus harus kita belajar terus, jadi itu tidak menjadi kesimpulan diskusi kita. Oke, saya minta kesempatan ke Mas Ali untuk coba dari proses tadi seperti yang dilakukan oleh Mas Febri, coba diramu menjadi satu bacaan yang enak karena ini disaksikan oleh ribuan orang dalam konteks pemirsa televisi. Mas Ali bisa memberi perspektif yang lebih objektif dalam konteks peristiwa 27 Juli. Silakan. Matur nuwun Mas Bangkit. Yang pertama saya kira yang pesan yang bisa kita highlight ya. Yang pertama adalah masalah derajat kesisteman atau derajat kelembagaan partai politik ya, supaya kita juga tahu bahwa sudah banyak diriset memang di Amerika Latin, di Afrika ada ahli perbandingan politik namanya Aaron Lipchart ya. Dia mengatakan bahwa problem partai-partai di negara gelombang demokrasi ketiga, yaitu demokratisasi yang berlangsung tahun 70-an sampai tahun 2000-an, adalah selalu muncul partai-partai yang derajat kelembagaannya itu labil ya, bahkan cenderung mengarah kepada personalized party yang terpersonalisasi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya hampir semua partai di Indonesia tidak ada yang imun dari perpecahan, hanya beda pola saja, beda faktor, beda timing saja. PDIP di awal-awal reformasi setelah Bu Mega, ya Pak Eros Jarot, Pak siapa itu ada 2-3 kubu waktu itu, meskipun juga tetap dari PDIP yang kuat. Di PKB pecahnya juga mungkin sampai 3 partai waktu itu, sampai-sampai banyak kiai yang nangis karena Parti ID tinggal 5%, sementara dengar-dengar masa itu electoral threshold sudah mau 4%. Sampai PKB sendiri mikir apa bisa lolos electoral threshold ini atau tidak gitu. Akhirnya buru-buru konsolidasi. Akhirnya naik lagi menjadi 9-10% kekuatan partainya. Prof. Amin Rais, kita mengira partai-partai yang sudah pengalaman di awal reformasi tidak akan terpecah, malah di ujung-ujung ke sini malah pecah kan. Menjadi partai umat dan partai PAN itu. PKS juga mengalami itu, Demokrat juga di ujung-ujung terjadi meskipun saling ada yang menghubungkan dengan rejim dan sebagainya. Cuma saya mengatakan bahwa penyakit ini itu lumrah dan sering terjadi di partai-partai yang gelombang demokrasi ketiga. Tidak hanya terjadi di Indonesia, di seluruh banyak negara-negara dunia ketiga itu terjadi. Dan semua terjadi di Indonesia, semua partai pernah mengalami. Ya. Kalau saya dulu kuliah, orang juga mengatakan bahwa partai di negara ini cuma 2. Partai Golkar dan partai bekas orang Golkar, kan gitu. Mantan Golkar gitu, ya. Cuma bedanya kalau partai kader atau partai yang sudah kuat dipecah jadi 3 pun tetap masih bisa hidup KB gitu. Ya. Jadi tidak ada satu partai yang imun dari perpecahan, tinggal kita melihat triggernya apa. Makanya disinilah biasanya akademisi biasa dimintai tolong untuk mendiskusikan tentang bagaimana menata tata kelola partai yang lebih terlembaga, ya.
Saya kira banyak cara partai-partai ini untuk mendemokratiskan dirinya. Dulu orang mengkritik PDIP sebagai partai yang berbasis genealogi, bukan ideologi. Karena kok turun-temurun nih ketua umumnya itu terus. Tetapi dengan kemampuan Ibu Mega membuka diri dan mencapreskan orang lain, itu kan sudah salah satu bentuk reformasi partai politik. Ya, reformasi partai politik. Bahwa ketua umum bisa mencalonkan orang non-genealogis untuk masuk menjadi kandidat. Artinya dia lebih terbuka terhadap masukan popular vote, survei, leadership, dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua, pesan yang menarik juga adalah tadi, agenda demokratisasi kita, betul yang disampaikan oleh Pak Jajat, setara institut, Oxfam maupun dari Economic Intelligence, itu ya, meranking beberapa indikator demokrasi. Kita masuk dalam kategori demokrasi yang cacat, ya. Nah, saya kira ada 2, 3, 4 catatan sebenarnya di survei itu. Pertama adalah ide-ide kebangsaan tentang toleransi. Demokrasi kita dikritik kemarin-kemarin ini karena terlalu banyak perbenturan-benturan identitas nasional. Kita tahu bahwa keunggulan negara ini ketika membangun sebuah demokrasi adalah kita mampu menemukan identitas nasional kita. Ada negara yang sukunya cuma 2, agamanya 1, kerajaannya juga cuma 1, daratannya menyatu, tetapi tidak bisa menyatu menjadi satu negara. Korea Utara, Korea Selatan tadi, ya. Nah, itu. Padahal derajat perbedaan antar mereka sangat sedikit, nyatanya terpecah karena perbedaan ideologi. Nah, ini kemarin kita terlalu rame masalah gesekan agama, partai, negara gitu ya. Kemudian kritik yang kedua terhadap demokrasi kita itu adalah fungsi-fungsi negara itu tingkat kepuasan masyarakat hanya 44%. Fungsi-fungsi negara di sini ya termasuk tadi pelayanan birokrasi, tapi ini tidak hanya pada pemerintah pusat ya, ini juga menyasar pemerintah daerah. Jadi fungsi-fungsi dasar ya seperti kita lihatlah, masalah penanganan sampah, kemacetan, kemiskinan, bantuan-bantuan, kemudian inovasi-inovasi, pengentasan kemiskinan. Banyak sekali dari lebih 500 kabupaten kota di Indonesia, sangat sedikit kepala daerah yang punya inovasi-inovasi. Sehingga rakyat itu tingkat kepuasannya terhadap pemerintah daerah itu masih rendah. Ya. Yang ketiga adalah tadi penegakan hukum, Pak. Ya, ini agenda penting kita, mereformasi sistem hukum kita. Kritik ini terlalu banyak. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD tentang banyaknya praktek pencucian uang, kemudian narkoba, kemudian pelayanan hukum kita, kejahatan-kejahatan harian, itu menjadi keluh kesah masyarakat yang menurunkan indeks demokrasi kita. Kemudian yang terakhir tentunya adalah keadilan sosial. Ini yang menjadi masalah penting adalah masih tingginya ketimpangan itu. Langkah-langkah bersifat career, peduli sebenarnya sudah banyak di masa-masa yang ada BLT, ada PNPM, ada berbagai macam bantuan-bantuan. Tetapi kan yang kita butuhkan juga adalah keadilan sosial melalui jalur gebrakan struktural. Ya. Misalnya apa nih langkahnya Pak Jokowi dari reforma agraria selain PJTSL ya, pendataan tanah secara struktur lengkap itu. Bagaimana mengembalikan tanah-tanah perkebunan di Kalimantan, Sumatera ke desa, ke adat dan ke warga-warga miskin. Nah, ini struktur reforma agraria ini harus menjadi penting untuk merombak ketidakadilan ekonomi itu karena kita perbandingan pendapatan ini masih sangat jomplang antara kota dan desa, antara orang pengusaha dengan orang menengah ke bawah. Saya kira 5 itu yang menjadi agenda dan sebenarnya menjadi ranah semua kandidat presiden, kandidat yang akan caleg ini untuk menjadi bahan baku dalam kampanye. Bagaimana menjawab 5 persoalan cacat ukuran demokrasi kita ini gitu. Saya kira itu Mas Bangkit. Oke. Saya beri kesempatan ke Mas BHB, ada beberapa refleksi saya pikir dari proses kita ini kritik otokritik gitu. Jadi tidak mungkin Mas BHB bisa gayung bersambut. Kebetulan beliau sebagai anggota dewan gitu tentu ada beberapa problem sosial yang direfleksikan bahwa semangat 27 Juli ini kan semangat keadilan sosial, semangat kebebasan, semangat supremasi hukum gitulah. Ada fakta yang memang sama-sama kita pahami, ada yang perlu kita perbaiki. Nah, ini mungkin Mas BHB bisa bundeli ini sebagai sebuah
proses yang terus hidup dan bertumbuh. Silakan Mas BHB. Terima kasih Mas Bangkit. Ya, dalam konteks ini saya kira pentingnya adanya forum-forum seperti gini ya. Jujur saya sampaikan bahwa ini bagi saya sangat-sangat penting, manakala saya misalnya mendapatkan apa yang tadi masukan dari Mas Andi selaku akademisi. Tapi yang terpenting bagi kita semua akui bahwasanya pertama, kita hari ini sedang berefleksi tentang peristiwa 27 Juli. Yang mana sebetulnya awal daripada reformasi yang punya cita-cita bagaimana adanya demokratisasi, keadilan, kebebasan, dan sebagainya. Tentunya yang perlu kita catat, kita tidak bisa pesimis. Kita tidak boleh pesimis. Kita harus tetap menatap ke depan dengan optimisme. Bahwasanya yang namanya berubah ataupun membangun demokrasi itu tidak instan dan tidak membutuhkan kurun waktu yang pendek gitu. Tadi Mas Ferdi mengatakan bahwasanya sebetulnya apalagi kayak Indonesia, kalau bicara demokrasi dalam konteks teori gitu, saya bisa bertanya Mas Andi, kapan sih mulai adanya benar-benar demokrasi secara teori ada di Indonesia ini? Kan begitu. Nah, tentunya hari ini saya mengajak bahwa dialog-dialog diskusi seperti ini akan menyampaikan sebuah kesamaan persepsi yang tentunya tidak menutup adanya perbedaan gitu loh. Dalam konteks ini diskusi ini saya tidak akan memposisikan untuk mengajak Nasdem untuk bergabung dengan PDI Perjuangan misalnya, itu ya tidak gitu. Kita tetap saling menghormati kayak gitu loh. Karena ini kembali lagi, ini ekspresi daripada demokrasi. Tapi paling tidak yang kita kita pahami begitu, dan ini mesti menjadikan sebuah perenungan yang sangat-sangat esensi gitu loh. Sebetulnya banyak hal yang sudah diberikan dengan adanya peristiwa 27 Juli ini. Hari ini saya mendapatkan sebuah testimoni yang sangat konkret. Mas Pangki mengatakan, kalau nggak ada peristiwa 27 Juli, nggak ada ketua Golkar dari sipil, apalagi muda gitu loh. Nah, kan kira-kira begitu gitu loh. Ya, jadi catatan saya Mas Bangkit, ini mari kita bersama-sama tentunya kita memberikan sebuah penghormatan kebebasan cara pandang masing-masing. Apa yang diberikan masukan Mas Andi tentunya diberikan catatan penting kaya bagi sebuah praktisi politik begitu, karena memang hakikatnya hari ini seperti saya sampaikan, yang namanya pemahaman orang terhadap politik ini kadang-kadang kan ambivalen gitu loh. Di satu sisi dibenci, tapi kalau ada pencalonan kok ya rame gitu loh, yang nyalon tidak pernah kurang kan begitu loh. Ini seperti itu. Di satu sisi dibenci, tapi dulu sudah enak-enak jadi wartawan kok ya masuk ke partai politik gitu loh. Itu kan misalnya begitu Mas Sajat gitu. Ini hal-hal ini yang berarti diskusinya belum selesai nih kalau ini. Ya. Waduh, ini mancing Mas. ini kan cita-citanya begitu loh, kira-kira begitu. Jadi ya itu saja mungkin Mas Bangkit apa yang bisa kami sampaikan. Saya mengajak terus bahwasanya hari ini kita sedang merefleksikan peristiwa berapa tahun berarti itu? 27 tahun yang lalu ya. 27 tahun yang lalu. Kemudian tentunya kita harus menatap ke optimisme. Memang ya itu tadi. Kalau tadi memang beberapa indikator misalnya persoalan-persoalan demokrasi menurun di era pemerintahan sekarang. Tapi ini saja saya juga harus menyampaikan di sini, kepuasan publik hari ini adalah tertinggi dibandingkan pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Jadi kali lagi ini perenungan kita bersama, lanjut jadinya nih. Semangat bersama untuk bagaimana membangun demokrasi ini dengan optimisme dan tidak boleh berhenti sampai sini saja. Saya kira itu Mas Bangkit. Terima kasih Mas BHB. Jadi terima kasih hadirin sekalian dan pemirsa Satelit TV. Dari awal kita seperti semangat inspirasi 27 Juli. Oke, nanti saya akan beri kesempatan. Ada problem dari awal, ada refleksi tentang supremasi hukum, kemudian ada isu demokratisasi dari Golkar, dari militer ke sipil, dan diberi kesempatan untuk berdemokrasi sampai sekarang. Kemudian Demokrat tadi mengatakan bahwa faktanya memang pada saat itu ada pengekangan dan anti kebebasan pada saat itu, dan beliau menyaksikan betul ada situasi itu. Kemudian ada pendapat juga dari sipil, dari ASN mengatakan ya semangatnya sekarang bareng-bareng gotong royong gitu.
gitu kan. Tapi ada semangat juga mengatakan bahwa sebenarnya politik itu yang melenggang kekuasaan gitu kan. Di sisi lain gitu kan, akademisi melihat ada beberapa celah yang memang kita perlu perbaiki, dan dari PDI Perjuangan mengatakan bahwa proses itu satu yang dinamis gitu, sebagai hal yang lumrah gitu, sebagai hal yang biasa. Dan tadi Mas BHB dan Mas Febri mengatakan bahwa sisi itu memang faktanya ada dan sebagai hal yang biasa saja, tidak masalah gitu. Kalau memang berpendapat 1 menit mungkin bisa. Oke, 1 menit saja ya Mas ya. Sebenarnya Mas Pangki itu berterima kasih pada tentara, bukan pada anu tadi ya. Ini menurut saya soal serius. Setiap kita bicara soal kualitas demokrasi, pembenarannya adalah soal memang tidak gampang membangun demokrasi, selalu begitu. Tapi saya ingin mengingatkan juga masih Tank yang menyandang pemuda Pancasila. Ketika Bung Karno pidato di PBB soal Pancasila, saya tuh membaca pikiran-pikiran Bung Karno yang menikmati, karena itu jadi agak paham soal ketika membaca Bung Karno soal nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Jadi tahu pikiran Bung Karno mau kemana itu. Ketika pidato di PBB, bangsa Indonesia punya cara sendiri untuk mengatasi isme-isme itu. Bukan kapitalisme, bukan komunisme, tapi Pancasila, jalan tengah. Nah, jalan tengah itu yang menurut hemat saya tidak dipraktekkan dengan serius. Saya ingin mengatakan ketimpangan sosial kita sangat serius. Bayangkan 1 orang kaya di Indonesia menurut Oxfam itu setara dengan 100 juta orang miskin kekayaannya. 1% orang kaya di Indonesia setara 50% penduduk kekayaan Indonesia. Lalu kalau kita membiarkan seperti itu, ini kan proses, ini kan, lalu Pancasila itu adanya di mana? Fungsinya apa nih dalam liberalisasi yang menurut saya sudah sangat kelewatan? Pemuda Pancasila nggak pernah kok, setahu saya, protes karena ketidakadilan sosial. Padahal itu sila yang menurut saya sangat-sangat serius. Saya melihat Mas Bangkit dan teman-teman semua, pemerintah sekarang itu sangat menomorsatukan persatuan, tapi mengabaikan soal keadilan sosial. Ada perpu tentang ormas supaya kita bersatu, tetapi tidak ada perpu tentang keadilan sosial. Padahal itu bisa dibikin alasannya ada kebutuhan yang mendesak. Ini serius loh, soal 1% 1 orang menguasai begitu banyak kekayaan. Lalu apa itu artinya Pancasila? Saya ingin mengatakan juga tentang PDIP yang sebagai penjaga Pancasila, katakanlah begitu, mestinya itu harus ada di depan memperjuangkan soal keadilan. Lagi-lagi pas Iteng dengan teman-teman juga nggak pernah itu demo soal ketimpangan sosial misalnya. Jadi ini menurut saya mahkota demokrasi itu di mana-mana pasti salah satunya keadilan sosial. Begitu ada ketidakadilan, pasti demokrasinya rusak. Kita sudah membuktikan kok. Dari berbagai kasus itu meledak kerusuhan sosial karena ada ketidakadilan, Mas Bangkit. Jadi refleksi ini karena kita sudah di era reformasi yang sudah mengamandemen undang-undang sampai 4 kali, dan di pembukaan itu ada hampir setiap alinea ada soal kata keadilan, peri keadilan. Hanya alinea ketiga yang tidak ada keadilannya, tapi dari 4 alinea itu semua ada keadilannya. Keadilannya diabaikan. Jadi menurut Syafi'i Ma'arif, yang rapot merah itu dari 5 sila itu adalah soal keadilan. Jadi ini lagi-lagi jangan dianggap soal sepele dan tidak punya urgensi untuk diperbaiki secara serius. Dan Pancasila itu bukan semata slogan, tapi nilai yang hidup dan yang harus diperjuangkan. Jadi jangan sekali-kali ini kan proses, ini demokrasi kan butuh dan seterusnya. Pancasila dong yang menggait kita. Saya kira itu Mas Bangkit. Supaya refleksi kita serius gitu juga soal ini. Terima kasih. Biar forum ini tetap gayang,
tadi ini udah otokritik dari Mas Jajat yang mungkin itu ekspresi hati dan perasaan yang dialami oleh Partai Nasdem sebagai closing statement gitu kan, karena beberapa statement Mas Febri cukup memancing diskusi ini. Saya minta Mas Febri barang 1-2 menit untuk closing statement dan kita harus mengakhiri diskusi kita. Dan harapannya dari closing statement ini bisa membantu proses memoderasi gitu kan, setidaknya harapan baru ke depan tentang apa-apa yang semestinya kita kerjakan bareng-bareng. Saya beri kesempatan ke Mas Febri sebelum nanti saya tutup proses diskusi kita. Terima kasih Mas Bangkit. Saya cuman ini ada beberapa hal. Pertama, politik itu saya ulang lagi, raison d'être-nya atau landasannya adalah kebebasan dan ujungnya adalah kebaikan umum. Dan itu tidak final, hari ini melakukan suatu selesai, itu harus terus-menerus diperjuangkan. Sama halnya demokrasi. Demokrasi bukan produk jadi, dia akan berubah bentuk dan dia akan kontekstual sesuai zamannya. Demokrasi di era Orde Lama beda dengan demokrasi era Orde Baru, beda dengan demokrasi era liberal sekarang. Misalnya saat ini yang kita hadapi adalah kapitalisme dalam bentuk yang berbeda. Terus yang satu hal yang saya simpulkan dari 27 Juli itu lahir karena ada, kalau di filsafat politik itu ada yang namanya rantai persamaan. Ada antara kelas yang terpelajar, terus kemudian dengan buruh, dengan partai politik tadi yang ada disebut Bu Mega dan sebagainya, punya kepentingan yang sama untuk merubah. Itu yang kemudian mereka berhimpun dan membuat 27 Juli sampai reformasi. Jadi perubahan itu bukan karya satu orang dan perubahan itu niscaya. Yang terakhir saya ngutip dari Bung Karno bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Jadi saya tadi bilang kalau politik itu ujungnya adalah orang yang di puncak kekuasaan akan diturunkan, akan mengulang lagi siklusnya. Bung Karno jauh-jauh hari sudah bilang kalau politik itu ada batasnya, bahkan buat seorang Bung Karno. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pemirsa Satelit TV pada malam ini menjadi saksi bahwa perbedaan pendapat itu sebagai suatu hal yang niscaya. Karena perbedaan itu disaripatikan sebagai sebuah demokratisasi yang sesungguhnya. Dan malam ini masing-masing partai politik memiliki pandangan dan memiliki semangat yang sama tentang fungsi dan peran partai politik sebagai agen perubahan. Dan yang terakhir tadi disimpulkan dari diskusi kita bahwa demokratisasi adalah sesuatu yang terus hidup dan terus harus diperbaiki. Dan yang lebih penting lagi dari Mas BHB mengatakan bahwa tidak boleh patah arang dan harapan itu akan selalu ada. Bahwa pilihan politik kita berbeda-beda itu sebagai konsekuensi logis dari negara Pancasila. Karena secara konstitusi kita diberi kesempatan untuk berbeda. Saya pikir itu diskusi panggung politik malam ini. Kita tepuk tangan bersama-sama. Dan mudah-mudahan masing-masing kita bisa tetap solid untuk terus mengembangkan semangat gotong royong, semangat demokratisasi, karena ujung dari politik itu tadi menurut statement dari Mas Febri adalah kebaikan bersama gitu kan, kesejahteraan umum gitu kan, kemanfaatan buat bersama. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.